Siapakah Surawisesa? Apakah Prabu yang satu ini memiliki identitas ganda? Jika benar demikian, maka Guru Gantangan adalah tokoh sentral dalam 3 peristiwa besar: pembuatan prasasti batu tulis, memimpin utusan Sunda ke Malaka, dan membuat perjanjian dengan Portugis pada tahun 1522. Dengan demikian, ia juga kemungkinan besar adalah Ratu Samiam yang disebut dalam catatan Portugis, dengan masa pemerintahan antara 1521 hingga 1535. Kisah ini tidak hanya mengungkap petualangan heroik, tetapi juga menyingkap peran penting seorang tokoh dalam sejarah Pajajaran. Kisah Babad Pajajaran, atau yang lebih tepat disebut Wawacan Guru Gantangan, membawa kita pada petualangan epik yang berpusat pada tokoh Guru Gantangan. Mirip dengan lakon Munding Laya di Kusuma, kisah ini bermula dari mimpi Prabu Siliwangi dan membawa Guru Gantangan dalam pengembaraan penuh tantangan. Ia melakukan perjalanan hingga ke langit, mengalami kematian dan kebangkitan, serta menaklukkan Yaksa Jongrang Kalapitung. Semua itu dalam upayanya mencari Ratna Inten, yang merupakan perwujudan dari mimpi Sang Prabu. Perbedaan utama terletak pada sosok ibunda pahlawan. Jika Munding Laya memiliki ibu bernama Padmawati, Guru Gantangan dilahirkan dari Kentring Manik Maya Sunda, nama yang lebih sering muncul dalam catatan sejarah lain. Guru Gantangan tidak sendiri dalam perjalanannya. Ia ditemani oleh Gelap Nyawang dan Kidang Pananjung, serta 3 pamomong yang dikenal sebagai Purawakali, yang salah satu patungnya di Batu Tulis Bogor masih dihormati hingga kini. Namun menariknya, Guru Gantangan diduga memiliki identitas ganda, yaitu sebagai Surawisesa dalam Kropak Carita Parahyangan. Ia adalah keponakan Sang Murugul, seorang senapati Pajajaran yang masyhur. Penulis naskah Wawacan Guru Gantangan menunjukkan wawasan yang luas mengenai ragam kesenian dan persenjataan. Ini memberikan gambaran sekilas tentang kehidupan masyarakat dan teknologi perang di awal abad ke-19. Kecintaannya pada dunia maritim juga terlihat jelas, dengan penggambaran yang detail dan hidup tentang pelabuhan dan pertempuran laut, seolah-olah pelabuhan Siem yang digambarkan dalam naskah sama ramainya dengan Pamanukan. Dalam pengembaraan Guru Gantangan, berbeda dengan naskah Sunda lainnya, penulis lebih sering menampilkan sosok nakoda dan syah bandar daripada petapa atau pendeta, menunjukkan fokus pada aspek pelayaran dan perdagangan. Pengawal pribadi Guru Gantangan pun digambarkan sebagai tokoh-tokoh yang tangguh dan terampil, mencerminkan keahlian penulis dalam menggambarkan karakter dan aksi. Jangan-jangan penulisnya adalah Ameng Layaran. Teks ini menggunakan bahasa Jawa Sunda, mirip dialek Cirebon, dengan sintaksis Sunda. Hurufnya cacarakan Jawa kuno, beberapa huruf dan tanda baca mirip, sehingga sering tertukar. Berhubung isi naskahnya panjang sekali, maka akan saya buat ke dalam beberapa video. Mari kita mulai perjalanan pada bab pertama. Dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, Kentring Manik membuka percakapan. "Wahai Kakang, izinkan aku bertanya, meski hatiku remuk redam dan suaraku tercekat oleh tangis. Apakah masih pantas aku berbicara di hadapanmu dalam keadaan yang menyedihkan ini?" Rambutnya yang kusut masai bak ranting kering yang diterpa badai menjadi saksi bisu betapa dalamnya luka yang menganga di hatinya. "Kakang," lanjutnya dengan suara bergetar, "hatiku hancur berkeping-keping hingga aku kehilangan segala rasa dan ingatan. Aku bahkan tak tahu lagi bagaimana caranya merasakan apapun. Namun, tidakkah Kakang mendengar bahwa aku telah menyampaikan semua ini kepada Sang Prabu? Bahwa putra kami telah dibunuh dengan keji oleh Sang Katong setelah difitnah oleh Brahma Sakti. Dialah yang telah menghasut dan mempengaruhi hingga Murugul menjadi korban yang tak berdosa." Mendengar kenyataan pahit itu, wajah sang kakak berubah merah padam. Amarah membakar jiwanya, menelannya dalam kegelapan yang pekat, seolah dunia di sekitarnya telah lenyap. Tubuhnya bergetar hebat, rahangnya mengeras dan suara geraman keluar dari tenggorokannya, mirip banteng terluka yang siap menyeruduk siapapun yang berani mendekat.
Dendam membara di matanya, siap meledak dan menghancurkan siapapun yang telah berani menyakiti keluarganya. Ia bersumpah akan membalas setiap tetes air mata yang telah ditorehkan pada adiknya dan putranya. Jika itu yang terjadi, raung sang kakak, matanya berkilat penuh dendam, maka aku sendiri yang akan turun tangan. Esok seluruh Pakuan akan kubinasakan, terutama para pengkhianat yang telah mencoreng nama baik keluargaku. Tak ada ampun bagi mereka, akan kuhancurkan mereka seperti debu. Namun Kentring Manik dengan suara lembut namun syarat akan kekuatan mencoba meredam amarah kakaknya. Kakang, biarlah aku yang bertindak. Kumohon jangan tergesa-gesa. Mari kita renungkan langkah selanjutnya dengan kepala dingin. Ia berharap amarah kakaknya tidak membutakan mata hatinya. Tiba-tiba seorang utusan datang membawa kabar buruk. Murugul telah ditangkap dan akan segera diadili. Saat ini sang utusan memperingatkan, bahkan para dewa pun turut campur dalam masalah ini. Sang Prabu telah mengetahui segalanya dan kita tidak bisa bertindak sembarangan. Kabar ini bagaikan petir di siang bolong, menambah kerumitan situasi yang sudah pelik. Ucapan Kentring Manik bagaikan percikan api yang menyulut kesadaran. Beberapa orang yang hadir mulai memahami kebenaran kata-katanya, sementara Kentring Manik terus mendesak agar mereka berpikir jernih. Perlahan amarah Murugul mulai mereda, tergantikan oleh kesadaran bahwa Kentring Manik benar. Tindakan gegabah hanya akan memperburuk keadaan. Setelah menyadari kekeliruannya, Murugul segera mengutus seseorang untuk memanggil keempat putranya. Mereka akan berkumpul, merumuskan strategi dan memastikan setiap langkah yang diambil didasari oleh pertimbangan matang, bukan oleh emosi sesaat. Dalam situasi yang penuh ketegangan ini, persatuan dan kebijaksanaan menjadi kunci untuk menghadapi badai yang tengah mengancam. Dengan wajah segeras batu, Murugul menginstruksikan, "Pergilah segera, besok pagi kumpulkan semua putraku. Surasobat, Surakendageki, Kanduruan, dan Sedijaya. Aku ingin mereka menghadapku secepatnya." Utusan itu bagai angin yang berhembus kencang, segera melaksanakan perintah. Ia melesat dari satu kediaman ke kediaman lain, menyampaikan panggilan sang ayah kepada keempat pangeran. Tanpa menunda, keempat bersaudara itu bergegas menuju kediaman ayahanda mereka. Setibanya di sana, mereka disambut oleh wajah muram Murugul dan ibunda mereka. Suasana di ruangan itu begitu kelam, seolah kabut kesedihan menyelimuti setiap sudutnya. Dengan suara yang tertahan, namun syarat akan kesedihan, Murugul membuka suara. "Surasobat, Surakendageki, Kanduruan, dan Sedijaya. Aku mengumpulkan kalian di sini untuk menyampaikan berita duka yang mendalam. Saudara kalian, Guru Gantangan, telah tiada. Ia dibunuh oleh ayahandanya sendiri." Kabar duka itu bagaikan petir di siang bolong, menghantam Surasobat dan ketiga saudaranya. Surasobat dengan suara bergetar yang nyaris tak terdengar memecah keheningan yang mencekam. "Ayah, benarkah ini? Bagaimana mungkin saudara kita, Guru Gantangan, meregang nyawa di tangan ayahanda sendiri? Kami mohon ceritakanlah kebenaran di balik tragedi ini." Wajahnya memucat, matanya berkaca-kaca, mencerminkan kesedihan dan kebingungan yang mendalam. Ketiga saudaranya hanya bisa saling bertukar pandang, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja mereka dengar, seolah dunia di sekitar mereka runtuh dalam sekejap. Mendengar pernyataan penuh harap putranya, Murugul hanya mampu menggelengkan kepala. Wajahnya diliputi kesedihan yang mendalam. Dengan suara berat, ia berujar, "Aku sendiri tidak mengerti kesalahan apa yang telah diperbuat Guru Gantangan, hingga ia harus meregang nyawa. Aku tidak tahu bagaimana semua ini bermula. Jika kalian ingin tahu lebih banyak, tanyakanlah pada bibimu." Kentring Manik yang sedari tadi terdiam, akhirnya angkat bicara dengan suara lembut namun syarat akan kesedihan. "Anak-anakku, bahkan bibi sendiri tidak tahu bagaimana semua ini terjadi.
Bibi hanya mendengar sedikit cerita yang beredar, tetapi akar permasalahannya masih tersembunyi dalam kegelapan. Ia berusaha menjelaskan, namun kenyataannya ia pun tidak memahami sepenuhnya bagaimana guru gantangan bisa tiada. Akhirnya Murugul menghela napas panjang, berat, dan penuh penyesalan. Sudahlah, tidak ada gunanya mencari tahu lebih jauh. Aku akan menghadap Sang Prabu untuk mempertanggungjawabkan perbuatanku. Wajah Murugul menegang, suaranya bergetar penuh amarah. Semua ini adalah ulah Sang Katong, dialah dalang dibalik kematian anakku. Ia merenggut nyawa guru gantangan dengan keji, seolah itu hanya pekerjaan biasa. Sang raja dengan tawa sinisnya meremehkan Murugul. Kau hanya seorang yang lemah, yang penuh omong kosong. Pergi dari hadapanku. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jantung Murugul, menyulut hati api dendam yang membara. Harga diri dan keadilan telah diinjak-injak, dan ia takkan membiarkannya. Usai kabar kematian guru gantangan menyebar, Murugul tak kuasa menahan amarah. Dengan keris terhunus ia bergegas menuju istana, berniat menuntut keadilan langsung dari Sang Prabu. Namun setibanya di sana ia mendapati Sang Prabu bersembunyi di peraduannya, dikelilingi para selir terhalang oleh barisan penjaga dan pejabat kerajaan. Murugul dalam keputusasaan mencoba menerobos, bahkan menarik rambut Sang Prabu. Namun usahanya sia-sia, ia dilepaskan dengan kasar, dipermalukan di hadapan halayak. Menyadari ketidakberdayaannya, Murugul dengan hati remuk redam terpaksa mundur dan pulang menelan kekecewaan pahit. Meskipun dipermalukan, Murugul tak patah arang. Setibanya di rumah, ia segera mengumpulkan keempat putranya, Surasobat, Srakandaka, Kanduruan, dan Sedijaya. Kalian berjaga di gerbang istana, awasi setiap pergerakan. Kita harus bersiap menghadapi mereka. Perintahnya dengan suara menggelegar. Kemudian ia menoleh kepada Kentring Manik. Bibi, sembunyikan dirimu di tempat yang aman. Jangan sampai mereka menangkapmu. Kita harus bersiap, karena sebentar lagi segalanya akan berubah. Suasana di rumah Murugul mencekam. Ketegangan menggantung di udara, dan bayangan pertempuran membayangi pikiran mereka. Di dalam istana yang megah, Raja Mantri dengan suara lembut namun penuh wibawa memanggil para istri dan selirnya. Wahai para istri dan selirku, berkumpullah, dengarkan apa yang ingin kusampaikan, ucapnya, memecah keheningan ruangan. Setelah semua hadir, Raja Mantri melanjutkan titahnya. Aku telah memberi perintah, bersiaplah, laksanakan tugas kalian satu persatu. Para penghuni istana pun bergegas menjalankan perintah sang raja tanpa ragu. Sementara itu, Kentring Manik merasa terpojok, menyadari bahwa situasi semakin genting. Segala upayanya seolah sia-sia, dan ia hanya bisa menunggu perintah selanjutnya, berusaha menguatkan hatinya. Raja Mantri kemudian memanggil dua orang kepercayaannya, Jamang Kararas dan Sepet Madu. Kalian berdua, aku punya tugas penting, bersiaplah, titahnya. Tanpa membuang waktu, kedua orang kepercayaan itu segera bersiap. Bawa orang itu ke tempat yang telah ditentukan, jangan biarkan dia berkeliaran. Perintah sang raja dengan tegas. Mereka menerima tugas itu tanpa bantahan, memberi hormat dan segera meninggalkan istana. Perlahan ketegangan meningkat dan semuanya mengarah ke Sindang Barang, tempat keputusan akhir akan dibuat. Di gerbang istana, dua penjaga pacalang setia istana, Surakandaka salah satunya, berjaga dengan mata awas. Mereka mengamati setiap gerak-gerik orang yang datang dan pergi. Tiba-tiba serombongan wanita mendekat. Dari mana kalian? Tanya salah satu penjaga. Tanpa jawaban, para wanita itu melenggang masuk, diikuti Kanduruan dan Sedijaya. Kentring Manik yang gelisah menunggu segera menghampiri mereka. Apa tujuan kalian datang? Tanyanya dengan suara tegang. Sebelum ada jawaban, Sepet Madu dan Jamang Kraras, dua utusan istana, maju ke depan. Dewi Kentring Manik, kata mereka hormat.
Kami membawa titah Raja Mantri. Beliau telah memberi perintah dan kami diutus untuk menyampaikannya." Dengan nada tenang namun menusuk, mereka melanjutkan, "Seorang wanita sepertimu lebih pantas menjadi juru masak atau pelayan. Mengapa kau masih bermimpi memiliki kedudukan yang lebih tinggi?" Kentring Manik membalas dengan senyum sinis yang tajam. "Apakah menjadi selir lebih terhormat daripada menjadi wanita yang berani mengambil keputusan sendiri?" sindirnya. Namun ketegangan itu tiba-tiba pecah. Dengan gerakan secepat kilat, sebuah belati terhunus. Tanpa peringatan, pedang itu melesat ke arah Kentring Manik. Dalam sekejap, suara tajam berdentum. Sesuatu telah ditebas. Mereka yang menyaksikan hanya bisa terdiam, terpaku melihat peristiwa yang begitu cepat dan tak terduga itu terjadi di depan mata mereka. Hidung dan telinga mereka terpotong, wajah mereka bermandikan darah. Dalam kondisi mengerikan itu, mereka diperintahkan untuk kembali dan melaporkan kejadian tersebut kepada Raja Mantri. Tanpa menunda, para emban berpamitan dan bergegas pergi. Rasa sakit tak tertahankan mengiringi langkah mereka. Setibanya di istana, mereka langsung menghadap Raja Mantri. Wajah mereka memancarkan penderitaan. Namun ketika mereka mencoba berbicara, suara mereka terdengar kacau. Cedera yang mereka alami membuat ucapan mereka tidak jelas, sulit dipahami. Raja Mantri hanya mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi, lalu berkata, "Jadi ini hasilnya." Kentring Manik tetap keras kepala menolak takdirnya. Dengan nada dingin ia melanjutkan, "Sudahlah, jangan dibahas lagi. Jangan membunjuknya dengan kata-kata. Biarkan dia dengan keputusannya. Sekarang kembali ke istana dan urus para istri di sana." Sementara itu, Kentring Manik terdampar di eureun barang, diliputi kesedihan yang mendalam, merasa hampa dan putus asa. Siang dan malam ia meratap, pikirannya dipenuhi kenangan akan putranya, Guru Gantangan. Ia menangis tanpa henti, memanggil nama putranya. "Lihatlah ibumu, Nak. Lihatlah bagaimana aku harus menanggung semua ini sendirian." Tangisnya tak kunjung reda, menghancurkan hati. Dalam keheningan malam, hanya isak tangisnya yang menggema, membawa kesedihan yang tak terperi. Kentring Manik semakin memprihatinkan. Kesedihan mendalam menggerogoti tubuhnya, menyisakan tulang belulang dari sosoknya yang dulu. Ia kehilangan semangat hidup. Murugul melihat kondisi Kentring Manik, berusaha menghibur. "Jangan biarkan dirimu terpuruk, Kentring Manik. Tubuhmu semakin lemah. Jangan biarkan dirimu terpuruk, Kentring Manik. Tubuhmu semakin lemah," ujarnya. Lalu mengusulkan pertunjukan. "Mari kita adakan pertunjukan. Barong, ledek, ronggeng, reog, angklung, pantun, tarawangsa, kecapi, karinding, biola, salawatan, wayang, tanjidor, mamaca." Siang malam gamelan menggema, suara gong, renteng, salendro, pelok memenuhi udara. Murugul berusaha menghibur Kentring Manik, namun hati perempuan itu tetap tenggelam dalam duka. Pikirannya terpaku pada Guru Gantangan, putranya. Di tengah tawa dan musik, kesedihan mendalam tetap menyelimuti hatinya. Sementara itu, di puncak ketinggian, Guru Putra duduk membatu. Pandangannya terkunci pada langit kelabu yang menggantung di atasnya. Dunia di bawahnya yang biasanya dipenuhi warna dan kehidupan, kini tenggelam dalam kegelapan yang menakutkan. Hatinya diliputi kecemasan yang mendalam. Pertanyaan-pertanyaan berputar-putar dalam benaknya tanpa jawaban yang jelas. "Apa gerangan yang terjadi?" bisiknya pada angin yang berhembus dingin. "Mengapa dunia ini meredup sedemikian rupa? Pertanda apakah ini?" Pandangannya kemudian jatuh ke bawah, dan pemandangan yang menyayat hati terhampar di hadapannya. Di bawah naungan pohon waringin raksasa, Raden Guru Gantang terbaring tak berdaya di tanah. Tubuhnya terikat erat bersama Parwakali, Gelap Nyawang, dan Kidang Pananjung. Mereka tergantung tak berdaya di dahan-dahan kokoh pohon itu, seolah terperangkap dalam cengkeraman kematian yang kejam. Penderitaan mereka begitu nyata, begitu memilukan. Melihat pemandangan itu, air mata Guru Putra tak tertahankan lagi. Suaranya bergetar menahan kesedihan.
Anakku, guru gantangan, betapa kejamnya takdir yang menimpamu. Bahkan Prabu Siliwangi yang seharusnya menjadi pelindung, tega menyiksamu dan saudara-saudaramu. Di manakah keadilan bersembunyi? Apakah dunia ini telah kehilangan nuraninya? Tak mampu lagi menahan amarah dan kesedihan, Guru Putra mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan raungan dahsyat, ia memanggil angin topan yang mengamuk, mengirimkan badai yang mengguncang seluruh penjuru. Angin itu berputar-putar liar, menerjang pohon waringin raksasa dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dahan-dahan berderit, dedaunan beterbangan, dan suara gemuruh memenuhi angkasa. Dalam sekejap, ikatan yang membelenggu Raden Guru Gantangan dan ketiga saudaranya terputus, dan mereka terjatuh ke tanah dengan keras. Parwakali, Gelap Nyawangan, dan Kidang Pananjung terhuyung-huyung bangkit. Mata mereka membelalak tak percaya. Keajaiban telah terjadi. Mereka selamat dari kematian yang mengancam. Kidang Pananjung dengan suara bergetar berseru, "Kakang, terima kasih. Kau telah menyelamatkan hidup kami. Aku baik-baik saja, tak ada luka berarti." Namun Parwakali meringis kesakitan. "Jangan terburu-buru, Kakang. Periksa dirimu baik-baik. Luka dalam mungkin tak terlihat." Gelap Nyawangan dengan wajah serius menambahkan, "Kita tak bisa berlama-lama di sini. Bahaya lain mungkin mengintai. Kita harus segera pergi." Guru Gantangan yang masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya mengangguk setuju. "Kakang, aku ikut denganmu. Jangan tinggalkan aku sendiri. Kita harus pergi bersama-sama." Purwakali terdiam sejenak, menatap wajah saudara-saudaranya. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang dan rintangan yang lebih besar mungkin menghadang. Dengan suara berat ia menjawab, "Baiklah, kita pergi bersama, tapi ingat kita harus selalu waspada." Dalam keheningan yang mencekam, Guru Gantangan berbicara dengan suara berat, "Kita harus menghormati mereka yang telah gugur. Jangan tinggalkan jasad mereka begitu saja. Kakang, aku tak sanggup berpisah darimu. Terimalah keris ini, semoga menjadi penuntun dalam perjalanan kita." Purwakali dengan sigap menerima keris itu. Matanya berbinar saat mengenali pusaka itu. "Ah, keris si Cendo, akhirnya kita bertemu kembali, senjata yang tak ternilai harganya." Namun di tengah kelegaan itu keanehan masih menyelimuti mereka. Parwakali menatap tajam ke arah salah satu jasad. Ada aura aneh di sini. Kekuatan orang ini masih terasa kuat. Kita tak bisa membiarkannya begitu saja. Lihatlah, wajahnya tampan, seorang putra raja. Namun nasibnya tragis. Tangan dan kakinya buntung. Apa yang harus kita lakukan, Kang Mulya? Guru Gantangan menghela napas panjang. Si Tanurang ini menyimpan kekuatan yang luar biasa. Kerisku pun bergetar saat mendekatinya. Akan kusampaikan hal ini kepada Uwa Ponggang agar dijadikan jimat. Aku tak berani mengambil risiko, takut akan kutukan atau tipu daya iblis. Purwakali mengangguk, "Kalau begitu kita harus segera pergi. Tole harus ikut bersama kita. Nanjung, Gelap Nyawangan, lepaskan ikatan jasad-jasad itu. Kita bawa mereka bersama, jangan tinggalkan satupun." Tanpa membuang waktu, Kidang Nanjung dan Gelap Nyawang segera bertindak. Mereka melepaskan ikatan dan memanggul jasad-jasad itu dengan susah payah. Perjalanan mereka masih panjang dan bahaya mengintai di setiap langkah. Namun mereka tak gentar. Mereka tahu kebersamaan dan kewaspadaan adalah kunci untuk bertahan hidup. Dalam keheningan malam yang mencekam, Parwakali memimpin rombongan dengan penuh kewaspadaan. Ia memastikan setiap langkah mereka teratur dan terencana, menghindari jejak yang dapat menarik perhatian. Dengan hati-hati mereka menyusuri jalan setapak yang gelap, membawa beban berat di pundak mereka, jasad-jasad yang terikat, saksi bisu dari tragedi yang baru saja terjadi. Perjalanan ini penuh dengan bahaya, gumam Parwakali. Matanya mengawasi sekeliling, membawa mayat dalam pelarian hanya akan menambah resiko. Tiba-tiba, keheningan malam dipecahkan oleh kehadiran seekor macan putih raksasa.
Binatang buas itu muncul dari balik pepohonan, menghadang jalan mereka dengan mata menyala dan geraman mengancam. Tanpa ragu, macan itu menerjang ke arah rombongan yang membawa jasad-jasad itu. Namun Purwakali dengan siap menghadang. Suaranya lantang memecah keheningan. "Hei macan, jika kau lapar, ambillah jasad ini dan makanlah." Kejadian selanjutnya membuat semua orang terkejut. Macan putih itu tidak menyerang, sebaliknya ia berbalik dan melarikan diri dengan panik, menghilang ke dalam kegelapan hutan. Kidang, Nanjung, dan Gelap Nyawang tercengang, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan ketika mereka mencoba mengejar macan itu dengan hembusan napas berapi, binatang itu tetap melarikan diri, seolah ketakutan yang luar biasa. Purwakali mengerutkan kening, kebingungan. Mengapa macan itu menolak jasad ini? Ada sesuatu yang aneh di sini, pikirnya. Kemudian sebuah ide muncul di benaknya. "Baiklah," katanya kepada yang lain, "mari kita coba berikan jasad ini kepada Warak Putih. Mungkin ia akan menerimanya dan membawanya pergi." Seolah dipanggil oleh kekuatan misteri, seekor warak putih muncul dari balik pepohonan. Kidang, Nanjung, dan Gelap Nyawang segera meletakkan jasad-jasad itu di hadapan binatang itu, berharap ia akan melahapnya. Namun warak putih itu hanya menatap jasad-jasad itu dengan mata kosong, lalu tiba-tiba melompat dan melarikan diri, sama seperti macan putih sebelumnya. Purwakali menghela napas panjang, yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Makhluk-makhluk ini menolak jasad-jasad ini, ada rahasia besar yang tersembunyi, katanya dengan suara berat. Tanpa membuang waktu, ia memberi isyarat kepada rombongan untuk melanjutkan perjalanan, meninggalkan misteri itu di belakang mereka. Malam semakin larut dan bahaya terus mengintai di setiap langkah. Namun mereka tak gentar, mereka tahu kebersamaan dan kewaspadaan adalah kunci untuk bertahan hidup. Cerita bab 1 dari Babad Pajajaran telah selesai dan bersambung ke video yang selanjutnya. Terima kasih.